Aku suka menonton tantangan memasak. Mereka sangat lucu. Aku mau semangka lagi. Oh tidak, aku kehabisan semangka. Oh tidak, aku sudah makan semuanya tapi masih mau. Oh, aku punya ide. Aku bisa membuat tantangan masak sendiri. Apa? Kenapa semangka? Apa yang aku lakukan dengan itu? Aku mau semangka. Masaklah dalam tantangan masakku. Ini mudah, Britney. Aku rasa aku akan mulai. Pertama, kita potong bagian atas semangka. Seperti ini. Selesai. Kita sampai ke daging buah semangka. Ini perlu dikocok menggunakan blender ini. Aku seperti Koki. Miley, kamu harus berhati-hati. Aku berlumuran semangka. Semuanya ada di baju liburanku. Itu karena blendermu. Ups, maafkan nenek. Sampai di mana aku tadi? Oh benar, kita membutuhkan itu. Kita juga butuh satu mesin penuh Skittle. Bagus sekali karena rasa bisa dipisahkan. Ayo kita masukkan. Aku tahu ideku akan membuat semangka jelly dengan Skittle. Britney kecil suka ke Skittles dan semangka. Jadi kenapa tidak menggabungkannya? Isi setiap jenis Skittles ke dalam semangka dan selesai. Sekarang kita perlu membuat campuran gelatin untuk mengubah jus semangka menjadi jelly. Aku sudah membuat gelatin dan menuangkannya ke dalam semangka. Itu harusnya berhasil. Bagaimana cara mendinginkannya? Apa yang aku butuhkan ada di dalam tasku? Wow. Benar. Miley, tidak keberatan jika aku meminjam mentol mentos? Aku rasa tidak ada yang menyadari. Nafas segar dari mentol mentos mendinginkan jelly di atas semangka. Wow. Tiba-tiba aku menjadi sangat dingin. Aku semakin dingin. Seperti Koki merencanakan sesuatu. Aku juga punya ide keren. Aku akan membuat jelly madu dan menuangkan ke atas semangka. Pasti akan lezat. Aku ingin membuat jelly hubah-hubah. Aku punya banyak permen karet. Tapi aku punya beberapa takis berukuran besar. Oh, aku punya ide. Aku akan berikan pada nenek untuk dicicipi. Baiklah, aku akan mencoba. Apa ini? Oh, mengapa lidahku terbakar? Oh, semuanya terbakar. Oh ya, bagus nenek. Inilah yang kubutuhkan. Ini akan meleleh. Kau harus memperingatkanku efek ini, Miley. Oh, nenek, aku minta maaf. Apa kau mau sebatang coklat? Ini dia. Aku memaafkanmu. Baiklah. Sekarang membalikan botol buah-buah menjadi semangka. Berhasil, buah-buah. Apa yang kamu hasilkan? Aku akan membuat semangka dengan coklat. Resepku sangat sederhana. Ini adalah cara nenek dulu memasaknya untukmu. Kita potong semangka dan kamu harus mencobanya dulu. Sekarang kita hati-hati tarik bagian tengah daging semangka. Aku akan membuat coklat. Setelah coklat siap, kita masukkan krim kocok ke dalam mangkuk. Banyak sekali. Kita campur-campur semua. Sekarang krim coklatnya sudah lezat. Isi semangka dengan krim coklat. Enak sekali, Britney. Cobalah. Wow, banyak sekali makanan yang enak. Aku harus mulai dari mana? Mataku sudah mulai liar. Benar, aku akan mulai dengan semangka yang ini. Apa ini? Krim coklat. Wow, keren. Aku menyukainya. Aku belum pernah makan ini sebelumnya. Apalagi yang ada di sini? Ayo kita lihat. Oh, betul. Ini jelly, semangka, dan banyak Skittles dalamnya. Itu keren. Aku menyukainya. Ayo kita coba. Aku harus mengupasnya dan aku makan jelinya. Dia sangat enak. Mari kita lihat apa yang dibuat oleh kakakku Miley. Wow. Apakah ini semangka dengan permen karet? Wow. Ini sangat enak. Bagus. Aku bahkan bisa meniup gelembung dari isiannya. Itu menyenangkan. Betul, sudah diputuskan. Kak Miley lah pemenangnya. Apa kamu serius? Kami sudah berusaha keras. Aku bisa membagikan resepnya. Sekarang aku mau pasta. Aku sangat lapar sampai tidak bisa makan semangka lagi. Dan
Tentu saja sayang, kita akan membuatnya. Aku akan menggunakan pasta khusus. Ini cannelloni. Pasta ini besar dan lezat. Taruh semuanya dalam cetakan bundar. Taruh sepotong keju di masing-masing cetakan. Dan tinggal diolesi pasta tomat di atasnya agar lebih enak. Seperti ini. Aku punya ide. Aku butuh lebih banyak keju. Aku akan memarut keju di atasnya. Nenek juga punya trik sendiri. Lihat betapa terampilnya rahang nenek. Sempurna. Lebih baik dari parutan. Sekarang aku bisa memasukkan pasta ke dalam oven. Apakah nenek sudah masak semuanya? Kamu bisa melihat bahwa para amatir adalah amatir dalam memasak. Dan aku seorang profesional akan membuat adonan pasta sendiri. Terutama karena aku memiliki resep yang sudah terbukti dari temanku dari Italia. Adonan harus diwarnai dengan pewarna makanan untuk membuatnya cerah dan berwarna. Aku akan membuat pasta sendiri dengan udang. Si kecil Britney pasti akan menyukainya. Sekarang adonan sudah digulung menjadi lapisan tipis. Potong adonan yang diwarnai menjadi potongan yang sama. Seperti ini. Bagus. Aku sudah menyiapkan alat khusus. Seperti ini. Sekarang kita letakkan semuanya di atas adonan yang tidak berwarna. Oh, ini dia penggilas adonan favoritku. Aku akan isi dengan udang-udang ini. Seperti ini. Sekarang kita potong menjadi bagian yang sama. Bagus. Sekarang kita akan membuatnya dalam bentuk konfeti. Lihatlah. Apakah ini sudah sangat terlihat menggugah selera? Dan pastanya sudah selesai. Ayo kita taruh di atas piring. Dan jangan lupa sausnya. Aku selesai. Apa kalian merindukanku? Pastaku sudah selesai. Lihatlah, dia sangat indah. Aku baru mengeluarkannya dari oven. Miley sayang, apa yang kamu buat? Aku perlu merebus air. Oh, sudah selesai. Sekarang kita mengambil mie instan. Kita masukkan semua bumbu ke dalamnya. Lalu tuangkan air, mendidih ke atasnya. Sekarang kita hanya perlu mengaduknya dan menyajikannya. Selesai. Wow, betapa menggugah selera semuanya. Dari mana aku mulainya? Tepat sekali. Aku akan mencoba permen ini. Kelihatannya lezat. Mereka enak. Sebentar, tidak. Ini rasanya aneh. Aku tidak suka. Ayo kita coba yang ini. Ini harusnya enak mie instan. Ayo kita coba. Ini enak. Sebentar. Ini pedas. Pedas. Oh, ini terlalu banyak. Aku tidak mau makan pedas lagi. Oh, ini kelihatan lezat. Mari kita coba. Wow, ini seperti kue. Wow. Baunya enak. Dan rasanya sangat enak. Banyak keju. Tentu saja pemenangnya adalah pasta ini. Benarkah? Yeay, kemenangan milikku. Aku sangat senang. Aku sudah selesai menggambar. Aku akan tunjukkan sekarang. Aku mau coklat. Oh, tidak. Hidangan yang luar biasa. Akhirnya aku bisa membuatkan coklat untuk adikku. Aku memiliki cetakan yang cocok. Cetakan berbentuk hati. Ini sangat lucu. Taruh M&M di setiap hati. Sekarang taruh gummy bear di setiap hati. Seperti ini. Lalu kita taruh karamel bersoda di atasnya. Ini pasti akan enak. Sekarang tuangkan Nutella ke dalam setiap cetakan sisanya. Aku menyukainya. Britney juga suka. Dia akan menyukainya pasti. Sedikit Nutella di sini. Dan di sini. Dan di sini. Sepertinya semuanya saja. Sekarang kita taruh semuanya ke lemari es untuk mengeras. Lihatlah. Sampai jumpa lagi, coklat. Oh sayang, itu cantik sekali. Kamu hebat.
Aku juga punya ide tentang apa yang akan aku buat untuk Britney. Kita mulai memasukkan berbagai macam coklat ke oven. Lalu kita besarkan api dan biarkan dia meleleh. Saat ini aku akan mengiris buah beri. Kita akan memotong stroberi segar. Blueberry, semuanya sangat bagus. Sangat sehat. Oh, coklatnya sudah siap. Mari kita keluarkan. Sekarang kita akan mencampurkan coklatnya menjadi satu. Oh, wow. Itu sangat indah. Dan juga enak. Baiklah, sekarang tambahkan stroberi dan blueberry ke dalam coklat. Oh, aku tidak hanya mendapatkan coklat yang lezat, tapi juga yang sehat dengan beri. Bagus, semuanya sudah siap. Baiklah, saatnya untukku untuk menunjukkan bagaimana cara membuat coklat yang lezat. Lihatlah, ini adalah coklat kenyal berwarna biru kehijauan. Aku akan mengecatnya dengan glitter. Dia akan menjadi sinar dan indah. Luar biasa, aku punya ide. Aku akan melukis lautan di pantai di atas coklat yang indah ini. Kita akan membuat semacam busa ombak dari coklat putih, taburi dengan gula, dan taburi dengan remahan-remahan biskuit untuk mewakili pasir di pantai. Kita perlu menambahkan beberapa detail, mutiara, kerang. Sekarang kita ambil coklat kedua dan ukuran yang sama dan kita lapisi dengan pasta kacang. Tapi seluruh coklat menyeluruh, sekarang tutup dengan coklat batang kedua. Coklat buatanku sudah siap. Oh, lupa. Coklatku. Semua sudah siap. Ayo tunjukkan pada Britney. Oh, ini adalah impianku. Sekumpulan coklat semua untukku. Bagus, aku akan mulai dengan berbentuk hati ini. Wow. Apakah karamelnya meledak seperti itu? Itu hebat. Sekarang coklat dengan buah beri. Aku ingin mencobanya. Wow. Ini adalah kombinasi yang luar biasa. Yummy. Masih ada satu coklat tersisa. Yang ini sangat indah. Dan juga ada pasta kacang. Enak. Tapi aku harus memilih satu pemenang. Oh, aku harus apa? Baiklah. Inilah pemenangnya. Yang terbaik. Oh, terima kasih Britney. Aku menang. Kira-kira hidangan apa yang dipikirkan Ben untuk ujian pertama? Wah, semangka, tapi bagaimana cara memasak semangka dengan cara yang menarik? Nah, Emma, apa idemu? Tentunya kamu bisa memikirkan sesuatu yang kamu butuhkan. Hei, hati-hati. Ya, sepertinya Emma sekarang punya lebih sedikit pilihan untuk memasak semangka. Tapi kamu bisa memikirkan yang lain, kan? Sepertinya aku punya ide yang keren. Nah, itu adalah alat yang keren, tapi aku tidak mengerti apa yang akan kamu lakukan. Oh, itu tidak berhasil. Dan itu juga. Oh, ini juga tidak berhasil. Dan ada ember di sana. Aku takut bertanya untuk apa itu semua. Oh, dan semangka itu sekarang udah banyak debu. Sudah pasti itu tidak layak untuk dimakan. Emma, kamu akan membuangnya ke sana, kan? Oh, tidak. Emma ingin menghidangkan itu untuk Ben. Itu mengerikan. Dan nenek sudah kecewa di sana. Saatnya menunjukkan pada Emma betapa indahnya semangka itu. Nah, itu keren. Saatnya membuka semangka dan melihat. Wah, itu sempurna. Kerja bagus, nenek. Sekarang kita ambil pisau khusus untuk memotongnya dengan indah. Wah, keren. Sekarang letakkan potongan-potongan ini di atas piring. Seperti ini. Sepertinya ada satu potong ekstra. Nah, itu akhirnya bisa dimakan. Nah, sekarang giliran koki kita, Betty. Perhatikan baik-baik, karena master sejati sedang bekerja. Wah, bentuk yang tidak biasa. Ini adalah karya seni yang nyata. Sekarang Betty memotong sedikit lagi. Seperti itu, dan masih ada yang kurang sedikit. Betty bekerja sangat keras untuk karya ini. Dan itu dia. Semangka itu adalah kesempurnaan. Bravo, Betty. Itu kerja yang bagus. Ketiga hidangan sudah siap, artinya saatnya menentukan untuk pilihannya. Wow, semuanya terlihat keren. Mari kita mulai dengan yang paling menarik di sini. Ini sangat lezat. Semangka tanpa kulit itu memang luar biasa. Aku suka banget. Jadi apa ini? Apa ini lelucon? Ada kotoran di kulit semangkanya.
Itu mengerikan. Wah, tapi ini sangat menarik. Baiklah, mari kita coba. Aku penasaran apakah Ben akan menyukainya. Sepertinya satu potong saja tidak cukup baginya. Itu petanda baik. Sepertinya pilihannya adalah di antara hidangan nenek dan Betty. Ya, koki kita menang kali ini. Selamat untuk Betty, kemenangan yang layak dan yang paling penting memang pantas. Apa yang bisa aku katakan? Master. Dan tantangan baru. Dan itu adalah Kinder Surprise. Wah, bagaimana itu bisa disiapkan? Ya, tapi itu patut dicoba. Apa yang lebih mudah? Aku pasti bisa mengatasinya. Aku kan hebat. Aku hanya butuh beberapa bahan dan selesai. Bagaimana cara memasaknya? Tentu saja kamu bisa mencoba seperti ini atau mungkin seperti itu. Oh, tidak. Oh, sepertinya telur nenek bocor dari cangkangnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Tentu saja. Ini adalah sebuah ide. Tuang sisa telurnya dan tinggalkan cangkangnya. Kita akan membutuhkannya. Sekarang sedikit agar-agar, tambahkan air, masukkan sepotong kiwi, dan aduk. Sekarang kita harus melakukan hal yang sama, tapi dengan warna berbeda. Wah, ada banyak bunga yang berbeda dan indah. Sekarang kita menarik cairan yang dihasilkan ke dalam semprit seperti ini. Bagus. Dan sekarang cangkang yang sama akan berguna. Kami mengisinya dengan cairan dengan warna berbeda secara bergantian. Bagus. Tapi Betty sepertinya tidak terkesan. Sekarang akan aku tunjukkan Kinder Surprise yang sesungguhnya. Pertama, kita lelehkan coklat putih seperti ini. Ini adalah krim coklat yang sempurna. Kita tuangkan ke dalam 3 wadah berbeda. Lalu kita tambahkan beberapa warna dan luar biasa. Kita campur 1, 2, dan 3. Sekarang kita butuh bentuk khusus di video telur. Kita tuangkan krim ajaib kami di sana. Kita goyang sedikit. Sekarang tinggal mendinginkannya. Nah, kita buka. Nah, itulah yang aku butuhkan. Itu keren. Sekarang kita tambahkan krim kocok dan isian ke dalam cangkangnya. Tutup dan voila. Telur kejutan terbaik di dunia sudah siap. Oh, aku juga. Saatnya mengupas kulitnya dan melihat hasilnya. Ya, aku pikir Ben akan lebih suka makanan penutupku. Lihat saja keindahan ini. Cantik banget. Emma, apa yang kamu lakukan? Sepertinya tidak apa-apa. Emma, kamu harus cari tahu apa yang akan kamu tunjukkan pada Ben. Waktu tersisa hanya sedikit. Dan sepertinya itu kejutan yang sama yang akan ada di telurnya. Apa itu balon? Apa ada yang mengerti apa yang dia lakukan? Apa? Nutella? Kenapa Emma menutupinya dengan Nutella? Ada banyak pertanyaan di sini. Hanya satu hal yang pasti. Dengan Nutella, bahkan balon pun terlihat lezat. Tapi aku penasaran apa artinya semua itu. Sekarang sentuhan terakhir adalah topping yang manis. Tapi masih belum bisa dimakan, kan? Nah, waktunya habis. Saatnya Ben menentukan pilihannya. 1, 2, 3. Aku akan mulai dengan yang ini. Wah, ada banyak bunga. Jelly apa ini? Aku tidak terlalu suka jelly, tapi secara keseluruhan itu tidak buruk. Jadi apa yang kita punya di sini? Wah, ada banyak krim kocok di sini. Aku suka banget. Dan coklatnya lumer di mulut. Oh, ini keren banget. Makanan penutup yang sangat besar. Nah, Emma, apa itu cuma lelucon? Ya, setidaknya kejutannya ternyata bagus. Tapi sepertinya itu tidak akan cukup untuk menang. Jadi, siapa pemenang kita di babak kali ini, Ben? Tentu saja itu masakan Betty. Kemenangan percaya diri lainnya. Bravo! Apa yang menanti kita di ujian ketiga? Oh, donat. Bagus. Aku harap geng kita punya pengalaman membuat donat yang cukup untuk membuat kami terkesan dengan keterampilan kuliner mereka. Nah, Betty dengan percaya diri mulai menyiapkan adonan. Tentu saja bagi seorang profesional seperti dia, tidak ada yang lebih mudah. Sekarang dia mengaduknya. Lihatlah, itu adalah sulap yang luar biasa. Adonan hampir siap, satu-satunya yang tersisa. Harus memotong adonan besar jadi beberapa adonan kecil. Tunggu, kenapa Betty melakukan ini? Apa dia akan memasak banyak donat? Sekarang dia menambahkan pewarna ke adonan. Wah, cantiknya. Kamu menghancurkan adonan sedikit lagi.
sekarang kita perlu tentu saja menggulung-gulung. Nah, akhirnya kita gulung sedikit dan semuanya hampir siap. Semuanya jadi jelas. Kita juga menggulung potongan lain, dicat dengan warna berbeda. Meletakkan potongan-potongan di atas satu sama lain. Dan sekarang ubah semua jadi satu seperti adonan pelangi besar. Bagus, dan sekarang kita putar semua jadi satu seperti ini. Betty itu cantik banget. Nah, sekarang tinggal memanggangnya. Oh, apel yang sangat segar. Aku akan membutuhkannya. Hei, sepertinya ada pencuri di dapur kita. Emma, lebih baik kamu urus hidanganmu. Nenek, hati-hati. Emma sekarang akan makan semua apelmu. Oh ya, pencuri kita telah ditemukan. Apa yang akan kita lakukan dengannya, Nenek? Aku harus berpikir. Oh ya, tidak ada cara yang lebih baik untuk memberi pelajaran pada pelaku intimidasi selain lelucon yang bagus. Nah, tunggu Emma, sekarang alih-alih apel, pahitnya bawang segar menantimu. Itu pasti berantakan. Mungkin lelucon itu akan sedikit menyadarkan Emma. Emma, bangun. Saatnya kamu membuat donat. Emma, apa yang kamu... Oh, itu cara yang menarik untuk membentuk donat. Ya, yang penting itu berhasil. Tambahkan krim kocok di sana. Itu jadi lumayan. Sedikit permen di atasnya untuk menambah rasa. Ya, sayangnya cuma sedikit. Baiklah, itu akan terjadi. Sekarang Emma bisa kembali dengan aman dengan ponselnya. Dan bagaimana dengan masakan nenek? Dia meletakkan sepotong apel di atas tongkat, mencelupkan apel ke dalam adonan, seperti ini. Sekarang memasukkan semuanya ke dalam minyak mendidih. Beberapa menit dan... Wow, itu terlihat sangat lezat. Tuangkan semua keindahan ini dengan sirup coklat luar biasa. Nah, koki kita hampir siap. Donat yang besar dan indah. Betty memotongnya jadi 2. Sepertinya dia akan menambahkan isiannya. Wah, lihatlah, krimnya banyak banget. Taburan sedikit, sempurna. Sekarang kita bahas semua itu dari atas dan sudah siap. Wah, Emma, kita sebenarnya sedang memulai. Oh ya, selamat makan, Ben. Nah, siapa yang akan memenangkan tantangan ketiga? Sepertinya Ben ingin mulai dengan donat Betty. Wow, ini sangat besar. Dan ada begitu banyak krim di dalamnya. Sepertinya itu terlalu besar dan terlalu banyak krim di dalamnya. Oh, donat ini sangat enak. Tapi baiklah. Nah, selanjutnya ada donat Emma. Menurutku itu terlihat bagus. Mari kita coba. Lumayan juga. Dan terakhir, donat dari nenek. Nah, Ben, apa yang kamu katakan? Wah, keren. Dia sangat menyukainya, dan kita telah memutuskan pemenangnya. Selamat, Nenek. Ini adalah kemenangan yang memang layak untukmu. Hore, akhirnya. Oh, makasih banyak, cucuku. Pertama-tama, aku mau jelly yang manis. Aku suka banget. Hanya itu? Itu mudah. Aku butuh sebotol soda favoritku. Fanta, ini boleh juga. Ini sangat lezat. Selanjutnya, kita akan pakai madu. Yang juga aku sangat menyukainya. Nyam. Baru kali ini aku melihat orang minum madu. Quentin, kamu tidak punya apa-apa lagi? Apa? Astaga. Ya benar. Sekarang tinggal hanya 1 tetes. Bagaimana ini? Oh, aku tahu. Aku bisa mengambil lebah. Nah, ini dia. Lebah, aku sangat butuh madu ini. Oh, kenapa kalian kesini? Oh, tidak, tolong. Untung saja aku lolos. Nah, yang penting aku akhirnya bawa sarang ini ke sini. Ada banyak madu manis di dalamnya. Nah, sekarang saatnya dicampur dengan Fanta agar dia mengental. Inilah caranya untuk dapat jelly. Yang penting adalah mencampur semuanya dengan baik. Nah, sekarang masukkan ke dalam kulkas sampai mengeras. Nah, bagus. Sekarang aku bisa bermain ponsel. Baiklah, aku akan membuat jelly berry. Untuk melakukan ini, kamu perlu memasukkan buah beri segar ke dalam botol besar.
Tapi tentu saja bukan itu saja. Aku sangat menyukai ide madu Quentin. Jadi aku akan melakukan hal yang sama. Cukup tuangkan madu di atas buah beri. Pasti ini akan sangat lezat. Aku lelah. Tapi aku hampir membuat jelly yang enak. Apa yang disukai semua orang di planet ini? Tentu saja Skittles. Kenapa tidak mentraktir Emily dengan jelly? Dan juga manisan yang lezat ini. Untuk melakukannya, kamu hanya perlu menuangkannya ke dalam botol. Tentu saja mendistribusikannya berdasarkan warna. Selanjutnya, kita taruh warna biru. Nah, sekarang hijau, kuning, orange, merah. Nah, selanjutnya kita harus mengambil gelatin. Tuangkan air dan masukkan ke dalam sana. Aduk-aduk sampai dia merata. Nah, semuanya kita masukkan ke dalam botol. Agar dia mengeras, kita perlu melakukan sesuatu. Agar tidak masuk ke lemari es, kita bisa pakai nitrogen cair. Apa ini? Wah, ternyata keren. Astaga, ini sangat dingin. Menarik tentu saja, tapi ini berbahaya. Aku tahu. Ternyata ini bisa dipakai untuk membungkuskan jelly. Nah, semuanya bagus. Emily, pilih pemenangnya. Akhirnya, Fanta Jelly adalah ide yang bagus. Ini ternyata sangat lezat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba jelly dari nenek. Dia membuatnya dari buah matang, tapi ini terlalu keras. Bagaimana ini? Aku tidak bisa mencobanya. Nah, lebih baik aku mencoba jelly Skittles ini. Ya, ini jenius. Nah, ini adalah perwakilan terbaik kali ini. Benarkah? Jadi tidak sia-sia aku mencobanya sekian lama. Kali ini aku ingin Oreo yang besar. Apa kalian bisa membuatnya? Itu mudah. Pertama, aku butuh koper tempatku menyimpan cadangan coklat emasku. Nah, sekarang mari kita buka. Oh ya, andai saja kamu tahu seperti apa baunya. Ini luar biasa. Selanjutnya, aku akan memotong coklat ini jadi kotak-kotak kecil. Lalu, sudah siap. Sekarang, kita harus melelehkannya dengan pemanas ini. Aku butuh coklat cair. Itu sudah siap. Sekarang, oh tidak, ini sangat panas. Tapi aku seorang koki profesional. Aku pasti bisa menangani omong kosong seperti itu. Kamu perlu menuangkan coklat ke dalam cetakan. Itu menyakitkan. Kenapa mengajari dirimu sendiri seperti itu? Selain itu, semuanya jauh lebih mudah. Kamu mengambil adonan biasa dan juga coklat Nesquik. Setelah itu, kita oleni adonan dengan baik dan menggulungnya jadi bola-bola kecil. Kita masukkan bola-bola ini ke dalam waffle iron, lalu menekannya dengan baik. Nah, kita dapat waffle coklat yang enak. Oh, aromanya luar biasa. Quentin, apa yang lucu di sini? Untuk apa kamu membuatnya susah-susah? Aku sudah punya Oreo di sini. Lihat, semua sudah siap. Ini terlihat sangat lezat. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mencobanya. Aku melakukannya secepat mungkin. Tapi aku cuma punya satu, sisanya untuk Emily. Ya, ini sangat lezat. Ya, aku sangat menyukainya. Satu lagi mungkin juga tidak akan kelihatan. Ini sangat lezat. Aku tidak tahan lagi. Ya, terus saja. Aku tentu saja tidak punya Oreo yang mirip denganmu. Tapi ini pasti jadi lebih enak. Aku akan memakai selai kacang favorit semua orang. Nah, baiklah. Punyaku sudah siap. Dan tentu saja punyaku juga sudah siap. Di dalamnya aku akan menyembunyikan lapisan krim. Aku akan menghias kuenya dengan coklat pink yang sama agar terlihat lebih seperti Oreo klasik. Nah, itu terlihat sangat hebat. Sepertinya itu semua terlihat hebat.
Aku tidak mengerti. Quentin, apa kamu bermain terlalu keras? Mungkin kamu harus berhenti makan. Apa? Tunggu, aku sudah makan semuanya. Oh, astaga, bagaimana ini? Oh, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tahu. Sepertinya krim Nutella ini bisa berhasil. Oh, di antaranya aku bisa menyebarkan di antara kue. Nah, baiklah. Sekarang mari kita beraksi. Kita masukkan krimnya ke dalam Oreo. Oh, itu tidak buruk, Quentin. Selamat makan, cucuku. Wah, kue coklat yang sangat besar. Aku ingin makannya secepat mungkin. Wah, ini luar biasa. Tapi dia punya kelemahan besar. Dia terlalu besar. Maaf, tapi ini bukan untukku. Mari kita lihat apa yang nenek buat untukku. Ini terlihat sangat nyaman. Tapi rasanya sangat lezat. Tidak seperti Oreo, tapi tetap enak. Nah, yang terakhir dari Quentin. Mereka paling mirip dengan Oreo asli. Tapi krimnya sangat berbeda. Ini sangat lezat. Ini adalah permen karet Nutella, jadi aku bisa membuat gelembung. Quentin, selamat. Kamu yang menang. Hore, dia makan krimnya dan memenangkan ronde ini. Kali ini aku ingin sesuatu yang lebih serius. Aku ingin makan sandwich. Aku bisa dengan mudah melakukan ini. Kita mengambil semua yang paling enak. Slice strawberry, olesan coklat Nutella, dan Milka. Tentu saja kamu harus membukanya terlebih dahulu. Oh, memang ini sangat susah. Quentin, bisa kamu membantuku? Tidak masalah, Nenek. Satu, dan berhasil. Sekarang aku bahkan ingin mencobanya. Wah, ini sangat lezat. Aku bahkan tidak bisa berhenti makan. Hei, kamu tidak boleh mencuri selaiku. Baiklah, kamu harus diberi pelajaran, tapi baiklah. Aku akan membuat sandwich lainnya. Aku harus menuangkan olesan coklat di atas roti dan menyebarkan seluruhnya. Dan kita harus menyebarkan dengan baik, kemudian tutupi dengan potongan lain dan gambarlah sesuatu yang lucu di atasnya. Misalnya saja wajah panda. Nah, lihatlah. Nenek, apa yang kamu lakukan di sana? Ini bukan lucu. Apalagi Emily minta sandwich biasa, bukan yang manis. Pertama, aku akan mulai dengan keju. Kamu perlu menggulirnya hingga berubah jadi keripik. Selanjutnya, kamu perlu menambahkan pewarna. Semakin banyak, semakin keren. Akhirnya, kita dapat tumpukan keju warna-warni. Ini yang akan aku taburkan di atas rotinya. Setelah itu, aku akan menutupi sandwich dengan potongan lainnya. Nah, lalu kita taruh dalam cetakan waffle. Selanjutnya, akan dipakai kompor kecil dan semuanya akan segera siap. Nenek, lihat. Punyaku sudah siap. Ini tidak hanya sandwich biasa, tapi juga ada keju yang berwarna di dalamnya. Oh, itu membosankan. Punyaku yang lebih manis. Oh, kalian sudah siap? Oh, aku tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, aku harus membuat sandwich dari yang aku temukan. Oh, yang penting saja itu ada. Dan aku sekarang akan memanaskannya dengan... Oh, setrika. Ini adalah cara tercepat. Baiklah, mari kita beraksi. Nah, bagaimana menurutmu? Aku hebat, kan? Punyaku hampir siap sekarang. Quentin itu terbakar. Wah, aku terlalu cepat bahagia. Emily, aku minta maaf. Ya, itu luar biasa. Itu terlihat mengerikan dan baunya tidak enak. Aku tidak akan mencobanya. Lebih baik aku makan sandwich dari chef. Wah, lihat. Ada keju pelangi. Rasanya sangat luar biasa. Lezat. Aku sangat menyukainya. Nah, selanjutnya aku harus mencoba sandwich punya nenek. Mereka terlihat sangat yang indah. Dari semuanya, ini yang terbaik. Oh ya, ini sangat lezat. Nenek, selamat atas kemenanganmu. Oh, aku tahu pasti cucuku menyukainya. Aku sudah punya ide untuk hidangan pertama. Aku mau semangka. Mari kita mulai. Tentu saja, Vivian.
Aku sudah punya ide tentang apa yang harus kulakukan dengan semangka besar dan berair ini. Kita ambil pisau dulu, kemudian potong bagian atasnya. Selanjutnya, kita ambil blender celup. Kita blender semangka di dalamnya. Ya, sempurna bukan? Bagus. Sekarang, jus semangkanya kita harus tuangkan ke dalam botol. Seperti itu. Kita tutup dan taruhkan ke dalam air. Lihat, kita membuat jus bol dari buah semangka. Bagus sekali. Di luarnya ada lapisan yang bisa dimakan dan di dalamnya ada jus semangka yang lezat. Enak sekali. Kita tuangkan semuanya ke dalam kulit semangkanya. Sekarang mari kita tambahkan beberapa bola jus putih. Kemudian, kita taruh semuanya di sini. Ya, kita tambahkan Fanta yang lezat. Ya, itu sudah cukup. Kita taruh sedotannya, dan kita hias dengan payung. Nenek, aku sudah siap. Apa yang kau buat? Aku sudah punya resep semangka yang lezat. Pertama, kita perlu mengocok semangka dengan baik. Kita kocok dengan sekuat tenaga. Ya. Dan sekarang kita lepaskan atasnya. Ya, kita tuangkan ke dalam bangku. Itu berat, tapi berhasil. Sekarang kita ambil beberapa buah beri dan buah-buahan lainnya. Kita isi semuanya ke dalam kulit semangka yang kosong. Sempurna. Kemudian mari kita ambil madu buatan rumah. Aku sangat menyukainya. Tuangkan ke dalam buah beri. Lebih banyak madu. Ini sangat-sangat lezat. Sekarang kita bekukan dengan semprotan pembeku instan. Bagus bukan? Sekarang kita potong kulitnya dari samping. Mari kita lihat potongannya di sini. Wow, kita berhasil. Wah, aku belum pernah memikirkan apapun. Aku harus mempercepat dan memikirkan sesuatu. Pertama, mari kita belah semangka jadi 2 bagian. Wow, itu berhasil pada percobaan pertama dan sangat mudah. Sekarang kita bersihkan semangka dari dagingnya. Aku siap memakan semuanya. Wah, iya. Itu sangat-sangat mudah. Sekarang, kita tambahkan air di sini dan masukkan coklat di dalamnya. Tutup sampai airnya mendidih. Ya, coklatnya sudah lembut. Sekarang kita bisa membukanya dan memerasnya ke dalam kulit semangka. Peras semua coklatnya ke dalam semangkanya. Ya, seperti itu. Bagus bukan? Sekarang kita buta Skittles. Tuangkan ke dalam semangka. Bagus sekali. Kemudian ambil beruang jelly. Taburkan ke dalam coklat. Dan kita aduk semuanya. Wow, itu sangat bagus. Wow, itu lezat sekali. Aku akan menghabiskan semuanya. Ya, ini untuk adikku. Selamat mencobanya. Wow, kalian semua membuat ini untukku. Aku sangat senang. Aku ingin mulai dengan koktail ini. Ada gitu banyak bola jus di dalamnya. Keren. Mereka meletus dengan keren. Aku sangat menyukainya. Dan, apa lagi di sini? Ini seperti jelly. Enak sekali. Dan apa ini? Coklat? Mari kita coba sekarang. Coklat dengan permen dan Skittles. Aku sangat menyukainya. Tapi siapa yang menang? Tidak ada. Kamu tidak memenuhi keinginanku. Aku ingin semangka. Tapi ini betul-betul lezat. Ini yang aku inginkan. Jadi kamu ingin semangka? Kenapa tidak bilang dari tadi? Sekarang aku ingin hubah-bubah. Ayo buatkan sesuatu untukku. Aku sudah tahu. Sebentar. Ini dia. Permen karetnya. Apa? Bukan. Aku
tidak mau yang itu, aku mau yang bulat. Itu penting. Sayang sekali. Tapi aku memperbaikinya. Kita tuangkan semuanya ke dalam cangkir. Kemudian kita lelehkan semuanya. Aku punya pengerik rambut di sini. Ini akan berhasil. Ya, lihat. Lihat bagaimana permen karet menjadi cair di depan mata. Kemudian kita tuangkan ke dalam papan. Seperti itu. Kita tunggu sampai dingin dan dipotong jadi strip panjang. Gulung semuanya jadi gulungan yang besar. Kemudian kita dapat yang gulungan. Bagus bukan? Aku siap. Tidak, aku punya ide yang lebih baik. Kita akan mengambil tomat, masukkan ke dalam blender. Aku butuh jus tomat segar. Tuangkan, dan kita rayakan di loyangnya. Kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Kita taruh di atas oven. Selesai. Kemudian kita tunggu semuanya. Sudah selesai. Kita ambil semuanya. Wanginya sangat segar. Bagus sekali. Kemudian kita potong satu persatu. Dan kita gulung. Wow, lihat. Dia seperti permen karet, bukan? Mari kita taruh semuanya dengan dekorasi. Dan cantik sekali, bukan tomatnya? Ya, tapi bukan itu. Aku akan menunjukkan apa yang harus dilakukan. Penting untuk mengambil marshmallow. Tuangkan ke dalam wajan. Kita lelehkan semuanya. Lelehkan sampai semuanya benar-benar cair. Bagus. Ini yang kubutuhkan. Kemudian, kita ambil buah naga. Potong jadi beberapa bagian. Yes. Masukkan ke dalam marshmallow dan aduk semuanya. Kemudian letakkan lembaran permen karet yang sudah jadi di atas papan. Ya, warnanya sangat cantik, bukan? Ya. Kemudian kita potong jadi strip panjang. Ya, bagus sekali, bukan? Sekarang kita gulung semuanya. Dan selesai. Vivian, selamat mencoba. Wow, kalian menyelesaikan dengan sangat cepat. Mari kita coba dengan permen karet merah muda ini. Mari kita makan. Ini marshmallow. Keren. Apa selanjutnya? Permen karet yang tidak biasa. Apa ini dari tomat? Tidak enak. Sekarang tinggal mencoba permen karet milik saudaraku, Nicole. Ini seperti hubah-bubah. Mari kita coba. Ini aku inginkan. Mari kita tiup gelembungnya. Bagus sekali. Nicole pemenangnya. Yeay, aku sudah menunggu ini. Kemenangan pertamaku. Sekarang aku ingin telur. Siapkan. Itu saja, sayang. Kita ambil paprika. Aku menanamnya sendiri. Kita potong jadi cincin. Kemudian, kita pindahkan cincin ini ke dalam wajan. Dan ambil telur. Pecahkan satu telur ke setiap cincin paprika. Saat telur sudah matang, kita pindahkan ke piring. Ya, cantik sekali, bukan? Ya, seperti ini. Oke, kita kan membuat telur. Aku punya caraku sendiri. Aku memutuskan untuk membuat kue. Kita kumpulkan dan ratakan dengan krim. Sekarang, kita buka di sini. Kita tuangkan Nutellanya. Ya, seperti itu. Oh iya. Siapa yang tidak suka dengan Nutella? Kemudian kita butuh whipped cream. Ya, kita pecatkan. Dan kita ambilkan di sini. Kita tuangkan semuanya di atasnya.
Apa kamu melihat ini seperti scramble egg? Tuh, ini sangat lezat. Aku sangat suka permen kapas. Bentar, kita butuh membuat sesuatu. Oh, aku punya ide. Aku akan menggunakan permen kapas ini. Ya, dia jadi seperti telur, bukan? Ya, sudah selesai. Kamu harus mencobanya. Ya, tentu saja. Mari kita mulai dengan kue. Kelihatannya menggugah selera. Baunya juga sangat lezat. Mari kita coba. Enak sekali. Tapi tidak ada telurnya di sini. Bagaimana dengan yang ini? Ada telur dengan paprika. Ini yang aku cari. Tapi sepertinya ada yang kurang. Lihat ini. Ini seperti telur. Wah, ini permen kapas. Ini yang menarik. Tapi kemenangan ini untuk Nenek. Aku sungguh tak terduga. Terima kasih, sayang. Kalian bisa mendapatkan koper uang jika bisa memasak coklat Dubai. Dan setiap orang akan memiliki budget yang berbeda. Ya, hanya $1. Bahannya tidak banyak. Dan Jane akan mendapatkan seharga $100. Ada lebih banyak pilihan di sini. Dan Max akan mendapatkan coklat senilai $1.000. Ini mendapatkan berbagai bahan yang mengesankan. Jika semua sudah siap, mari kita mulai. Wow, itu ide yang sangat bagus. Kita ambil coklatnya di sini. Ya, seperti itu. Sekarang kita masukkan di sini di cetakannya. Ya, kita taruh di atasnya. Dan kemudian kita lelehkan dengan hair dryer. Itu dia. Aku butuh menaruhnya semua di sini sampai dia cair. Bagus sekali. Ya, seperti itu. Ya, sudah selesai. Pegang, Alex. Baiklah, sekarang waktunya aku mencairkan coklatku juga. Wow, ternyata cepat. Kalian punya coklat yang sangat murah. Sementara punyaku jauh lebih baik. Kita taruh dalam cetakan yang sangat besar. Ini akan jadi sangat bagus. Ya. Wah, sekarang dia sudah menuangkan itu. Aku akan menuangkan coklatku di sini ke dalam cetakannya. Dan kita taruh ratakan sini. Dan kemudian kita bekukan. Aku bisa menggunakan semprotan ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Alex, itu bukan punyamu. Baiklah, aku punya buat pistachio ini. Ini sangat lezat sekali. Sekarang kita taruh pistachionya di atas ini. Sangat lezat. Kemudian kita taruh lebih banyak coklat di atasnya. Sangat-sangat cantik. Dan aku punya coklat yang warna pink. Ya, itu sangat cantik. Seperti itu. Sekarang kita masukkan coklat lagi di atasnya. Wow, aku punya ide. Aku akan nambahkan permen di sini. Sekarang kita buat dulu permen kapasnya di sini. Kita tuangkan gulanya. Dan kita bentuk gula kapasnya. Ya, ini berhasil. Ini akan jadi sangat cantik. Ya, besar sekali permennya. Sangat lezat. Seperti itu. Dan kemudian kita tambahkan coklat lagi di atasnya. Bagus. Aku butuh coklat emas. Kita tambahkan emasnya di sini. Ya, lihat itu betapa cantiknya. Bagus sekali. Kita taruh di atas coklatnya. Sekarang, semuanya sudah di sini. Yo, kalian membuat sangat bagus. Bagaimana kita coba ini? Kita hancurkan terlebih dahulu pertama kali. Itu sangat lezat. Ini betul-betul enak ternyata. Ya, kamu sudah melakukan yang terbaik. Ya, bagaimana kalian buat? Wow, aku juga punya coklat yang enak. Coba. Wow, ini terlihat sangat menarik, tentu saja. Pistachio, betul-betul lezat. Dan apa yang kamu buat? Mari kita buat. Wow. Itu betul-betul lezat. Enak sekali. Alex, kamu berhasil. Sekarang ambil hadiahmu.
Wow, aku tidak menyangka mataku. Aku menang. Wow, apa kalian senang untukku? Sekarang Jane memasak seharga $1. Bahannya tidak banyak, tapi pasti ada yang tersisa darinya. Max akan memasak seharga $100. Bahan-bahannya sudah lebih enak di sini. Dan Alex memasak seharga $1.000. Keren. Biarkan aku menunjukkan kepada kalian apa yang akan dibuat. Dan itu hanyalah milkshake. Aku menunggu. Aku punya 1 stroberi. Baiklah, mari kita tumbuk dengan garpu. Seperti itu. Sepertinya bisa. Kita tuangkan ke dalam gelas. Kita tuangkan susu di atasnya. Dan ini berubah jadi susu seperti ini. Tidak menarik, tapi lumayanlah. Wah, Jen, sangat lucu sekali milkshake-mu. Wow, aku akan membuat yang lebih lezat. Wah, kita taruh di sini. Sekarang kita nyalakan dan aduk semuanya. Wow, bagus sekali. Kita taruh di dalam gelas ini. Dan ada berbagai rasa lainnya. Kita hias dengan whipped cream. Dan kita tambahkan hiasan di atasnya. Ya, seperti itu. Kita taruh di atasnya. Dan tambahkan sedotan yang sangat cantik ini. Ya, kalian pasti tidak punya kan? Wow, itu bagus sekali. Tapi punya aku tidak cantik seperti itu. Dan aku cuma punya kertas toilet seperti ini. Bagaimana aku bisa menggunakannya? Seperti itu tidak bisa. Ya, aku bisa membuat es krim. Ini sangat lezat. Yum. Kita taruh di atas gelas yang besar. Ya, kita taruh di sini. Kita lelehkan dengan hair dryer. Ya, ini betul-betul lezat. Enak sekali. Sekarang kita hias dengan krim. Ya, dan coklat di sini. Aku akan membuat yang sangat-sangat besar. Wow, itu jadi sangat cantik, bukan? Ya, chef sudah datang. Apa yang kalian buat? Mari kita coba. Wow, dia punya koktail berwarna-warni. Sekarang kita coba, ini enak juga. Sangat-sangat lezat. Kamu hebat sekali. Terima kasih, chef. Sekarang giliranmu. Apa yang kau lakukan? Apakah ini tisu toilet? Sangat menjijikan. Aku tidak mau coba ini. Bentar, kamu harus mencobanya. Baiklah, aku akan meminumnya. Apa? Kenapa dia melakukan ini? Wow, lihat betapa cantiknya. Banyak sekali biskuit di sini. Itu sangat-sangat lezat. Mari kita minum sendiri. Es krimnya sangat-sangat lezat. Ya, kemenangan jadi milikmu. Apa kamu serius? Ya, ini adalah kemenangan keduaku. Apa? Tidak. Aku memiliki bahan-bahan seharga $1. Itu tidak adil. Dan aku punya $100. Ya, lumayan. Semua yang kubutuhkan ada di sini. Dan aku punya $1.000. Wow, banyak sekali. Ini pertama kalinya aku melihat banyak makanan. Wow, harus punya ide yang lain. Apa itu? Wah, terima. Di mana telurnya? Itu dia, hanya 1. Wah, baiklah. Itu sangat menjijikan. Aku punya kulitnya di sini. Kita taruh, nyalakan sampai ujung. Dan apinya kemana-mana. Bagaimana memadamkannya? Sepertinya sudah mati semua. Bagaimana ini? Baiklah, aku akan mulai membuat telurnya. Tidak ada sut di sini. Kita tuangkan di sini di atasnya. Tambahkan sosis dan bacon. Dan aku memutuskan untuk membuat telur di sini. Kita pisahkan kuning dan putihnya. Sempurna. Sekarang kita pisahkan semuanya. Dan ini jadi sangat cantik. Kita taruh di atas telurnya. Dan kita gulung seperti ini. Kita taruh di atas piring. Bagus. Kemudian kita hiasi dengan mustard, rosemary, dan cherry di atasnya. Seperti ini.
Pastanya yang sangat cukup dan tambah cantik. Chef, kita siap. Aku masih terbakar. Aku siap. Baiklah, mari kita lihat. Apa ini? Makananmu gosong. Itu sangat menjijikkan. Pergi dari sini. Jane, bagaimana denganmu? Baiklah, itu sangat cantik. Mari kita coba. Rasanya lumayan. Dan kita tambahkan cherry di sini. Wow, enak sekali. Terima kasih, chef, sudah membantuku. Baiklah, apalagi di sini? Aku sangat menyukainya. Wow, itu sangat-sangat lezat. Sangat lezat. Tapi hanya ada satu pemenangnya. Wah, Jane, kau pemenangnya. Terima kasih, chef. Dan berdasarkan adu tantangan, Alex menang. Kau memenangkan $1 juta. Ya, keren. Dia lagi? Tapi bagaimana bisa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Aku harus lari. Berikan uangnya. Kita akan kejar kamu. Sini. Wow, Alex kehilangan berapa $? Aku akan mengambilnya sendiri. Yeah. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap.
Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa, aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini waffle-nya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa?
Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek, sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya.